warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya sahabat J, bertemu lagi dengan saya Michelle. Nah, kalau kemarin kita ke gedung Juang 45, sekarang kita berlanjut ke kota Parakan. Nah, jadi dulu kota itu namanya Menoreh sebelum akhirnya pemerintahnya dipindahkan ke kota Temanggung. Kota Parakan ini tuh merupakan tanah hibah dari Mataram kuno. Makanya banyak ditemukan candi dan juga prasasti. Contohnya Candi Gondosuli. Nah, dulu pas masa perjuangan kemerdekaan, daerah itu terkenal dengan bambu runcingnya. Dan juga kota Parakan ini tuh merupakan tempat lahir dari pahlawan Muhammad Rum yang terkenal dari delegasi Rumroijen. Nah, daerah ini tuh disebut dengan Parakan karena bersemayam kiai yang biasa disebut dengan Parak. Jadi kiai pertama ini berasal dari Yaman. Lalu kiai yang kedua ini merupakan pelarian dari Mataram saat Amangkurat II berkuasa. Pak, besoknya berarti pun di mana? Sumbersari. Sumbersari. Jadi stasiun Kawak Pak ini. Stasiun Kawak. Pun teman-teman. Ulang tahun Mas. Ulang tahun. Terus relnya itu sebelah pun di Mas. Ini sebelah sana. Ini sebelah belakang. Belakang itu selatan apa? Timur. Timur. Berarti sebelah timurnya. Nggih. Cuman relnya dari copot itu. Saya Mas dua itu loh. Ini barangkali. Oh, yang nyebrang kali ada jembatan itu. Oh, nanti di sana. Jalan kaki, Dik. Nanti kita berdua jalan kaki. Jadi enak tapi pun kependem. Kependem ya? Iya, kependem. Desanya Sumbersari. Sumbersari. Mas ya? Iya. Coba Mas di sini. Berarti ini masih Mas, masih bangunannya masih punya komersial mati. Iya. Bangunan Belanda tenang, Belanda nggih. Menurut informasinya emang ini stasiun terakhir, jadi tidak ada lanjutannya. Ini stasiun buntu lah, bisa dibilang gitu. Nah, jadi dulu nih Parakan ini tuh merupakan tempat pengungsian bagi pelarian tentara Diponegoro. Maka dari itu Belanda ini tuh sengaja menjadikan Parakan sebagai pusat candu supaya generasi mendatangnya itu rusak dan tidak bisa melawan pemerintahan Hindia Belanda. Nanti kita cek relnya ya. Kita nanti jalan sama Kang Dodi. Jalan di sana, cek relnya yang masih peninggalannya itu. Nah, karena dulu Parakan ini disebut dengan Kabupaten Menoreh dengan bupati terakhirnya KRT Sumodilogo yang heboh karena dibunuh oleh tentara Diponegoro dan akhirnya dimakamkan di Tegalrejo, Bulu Temanggung, tetapi kepalanya dimakamkan di Yogyakarta. Nah, di desa Sumbersari Parakan ini ditemukan bangunan bersejarah yaitu Eks Stasiun Parakan. Jadi stasiun ini tuh terletak di paling ujung di jalur kereta api Secang Parakan. Dulunya stasiun ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan arsiteknya orang Tionghoa bernama Ho Chong An. Stasiun ini dibuka pada tanggal 1 Juli 1907, lengkap dengan depo lokomotif, depo kereta api, dan juga gudang. Nah, jadi dulunya stasiun ini tuh digunakan untuk mengangkut tembakau dari Temanggung. Maka dari itu, stasiun ini juga merupakan bukti pertumbuhan ekonomi di Parakan.
Stasiun ini juga sempat dibumi hanguskan oleh para pejuang sebagai taktik agar Belanda tidak menguasai objek vital di Parakan. Stasiun ini sempat dipugar pada tahun 1950. Oh ya nek suarane kaya kereta apa? Padan. Suara kereta ya? Ayo. Nah, pada masa pemerintahan Jepang, stasiun ini juga banyak digunakan untuk mengangkut penumpang selain untuk mengangkut hasil komoditi bumi. Tetapi, pada tahun 1973, stasiun ini akhirnya ditutup karena penumpangnya itu turun drastis seiring dengan penutupan jalur dari Secak. Sekarang, stasiun ini dipegang oleh PT KAI Seksi Properti di Yogyakarta. Nah, untuk rel kereta apinya, kalau yang di sekitar stasiun ini tuh udah tertimbun sama aspal ya, karena kan udah direnovasi. Informasi dari warga sekitar, rel aslinya tuh masih ada, cuman jaraknya tuh lumayan dari ex stasiun Parakan ini. Nah, jadi segitu dulu pembahasan kita tentang ex stasiun Parakan ini. Semoga dapat menambah wawasan tentang bangunan bersejarah di Indonesia. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.